Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kakak KIK dalam pembahasan sosiologi chapter ke-5. Oke, nggak terasa saja ya, kita sudah memasuki chapter ke-5. Sekarang kita masuk subbab Capitas Lecta, di mana materinya itu dicampur-campur, nggak fokus satu-satu lagi. Misalnya mungkin ada kelompok sosial, mungkin ada perubahan sosial, nggak kayak gitu lagi. Sekarang materinya campuran. Nah, kita langsung saja kita masuk nomor 1. Nilai yang bersumber dari proses berpikir, teratur menggunakan akal manusia, dan ikut dengan fakta-fakta yang telah terjadi disebut. A. Nilai material, B. Nilai vital, C. Nilai kebenaran, D. Nilai estetika, atau E. Nilai moral. Jawaban yang benarnya adalah yang C. Kenapa? Karena ada kuncinya pada soal, yaitu bersumber dari proses berpikir, teratur menggunakan akal manusia. Ya. Nomor 2, berikut ini yang tidak termasuk fungsi nilai sosial di dalam masyarakat adalah: A. Menjadi patokan cara berpikir dan berperilaku sesuai dengan harapan masyarakat. B. Peneliti terakhir bagi manusia, penentu terakhir bagi manusia dalam menjalankan peran-peran sosialnya. Yang C. Sebagai alat pengawas yang memiliki daya tekan dan daya ingat. Yang D. Sebagai alat solidaritas di kalangan anggota masyarakat. Yang E. Memberikan sanksi terhadap anggota masyarakat yang melanggar norma. Ayo, apa jawabannya? Ya, kata kuncinya yang tidak termasuk fungsi nilai. Yang B, yaitu penentu terakhir bagi manusia dalam menjalankan peranan sosialnya. Jadi nilai bukan penentu terakhir atau kayak harga mati, bukan ya. Nah, nomor 3, seseorang siswa yang berbuat tidak jujur pada saat ulangan dengan mencontek pekerjaan temannya, terlihat sikapnya yang tidak tenang, bahkan cenderung ketakutan. Tindakan ini terjadi karena siswa tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap norma. A. Kesopanan, B. Kesusilaan, C. Hukum, D. Folkways atau kebiasaan, atau E. Mores nggak ada ya, yang ada mores. Nah, jawabannya langsung saja yang B. Nilai kesusilaan adalah nilai yang berpatokan atau yang berintikan atau yang bertolak ukur pada hati nurani. Nah, tadi kata kuncinya kan siswa yang berbuat tidak jujur pada saat ulangan. Makanya jawabannya yang B. Nomor 4, sosialisasi yang tidak sempurna dapat mengarahkan orang menjadi pelaku penyimpangan sosial. Hal ini karena A. Sikap egois seseorang, B. Ajakan dari kelompoknya, yang C. Tidak adanya pedoman hidup yang pasti, yang D. Pergaulan dengan kelompok menyimpang, atau yang E. Ketidakmampuan menyerap berbagai nilai dan norma yang terdapat dalam masyarakat. Nah, langsung saja di sini jawabannya itu yang E. Ketidakmampuan menyerap berbagai nilai dan norma yang terdapat dalam masyarakat. Kata kuncinya ada di soal, yaitu sosialisasi yang tidak sempurna dapat mengarahkan orang menjadi pelaku menyimpang. Sosialisasi tidak sempurna artinya sosialisasi yang mereka dapatkan atau yang ia dapatkan itu tidak baik atau tidak seluruhnya didapatkan. Berarti ada mungkin nilai-nilai yang tertinggal sehingga dia yang awalnya seharusnya tidak melakukan perbuatan menyimpang jadi melakukan perbuatan menyimpang. Tapi akibat apa? Akibat proses sosialisasi atau pengenalan nilai norma yang mungkin ada ketinggalan atau yang belum diajarkan karena faktor-faktor tertentu. Nomor 5, berikut ini yang merupakan contoh perilaku penyimpangan primer adalah: A. Seseorang yang sering melakukan pemerkosaan. B. Seseorang mengemudi melanggar aturan lalu lintas di jalan raya karena mengantar orang tuanya yang sakit. C. Seseorang yang terlibat untuk penodongan. Yang D. Perampokan sebuah bank dengan menggunakan kekerasan. Yang E. Pemabuk sedang berbuat onar sehingga mengganggu tetangganya. Penyimpangan primer artinya penyimpangan yang masih bisa ditoleransi oleh masyarakat. Sedangkan penyimpangan sekunder adalah penyimpangan yang sudah tidak bisa ditoleransi oleh masyarakat. Jawabannya yang B, di mana seseorang dimaklumi melakukan pelanggaran lalu lintas karena dia harus mengantarkan orang tuanya yang sedang sakit.